Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Heri Purwanti dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang ingin mentraining ya mitra saya yang sudah bergabung ya. Beliau ini ya, nih beliaunya. Halo. Dari mana Bunda? Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat ya Bun ya. Sudah berapa lama Bun bergabung? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Dan beliau ini hari ini kesini ya ingin menghadiri acara GSS di Jakarta ya. Iya. Nah, dan hari ini ingin kursus khusus ya, training agar supaya nanti Bunda di Kuningan bisa mengembangkan bisnisnya di sana secara mandiri ya. Sekarang tanggal 25 November 2023. Nah, ini sebelumnya Bunda ya. Pencapaian saya Bunda selama di PT BES kurang lebih belum sampai 1 tahun. Alhamdulillah saya sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah bisa membeli 7 motor dan 1 mobil cash. Nah, seperti itu ya Bun ya. Untuk bulanannya alhamdulillah sudah terima juga puluhan juta ya Bun ya. Nah, di sini peringkatnya saya Star Ambassador Bun. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita mulai ya Bun ya. Nah, sudah puaskah Anda terhadap keadaan Anda saat ini? Ya. Jadi, apakah kita ini kehidupan kita ini sudah puas? Artinya kalau kita sudah punya rumah, sudah punya segalanya berarti sudah puas. Nah, lanjut ya. Nah, terus apakah saat ini Anda juga sedang punya hutang atau punya cicilan? Nah, atau Anda butuh tambahan penghasilan? Nah, Bunda butuh tambahan penghasilan. Nah, atau ada impian-impian yang masih belum terwujud. Nah, atau sedang terjerat riba. Nah, di sini ini diantaranya ini ada nggak Bun? Punya hutang? Punya Bun? Cicilan? Nggak ada. Kalau butuh tambahan penghasilan masih perlu Bun? Masih perlu ya, sehingga jauh-jauh datang dari Kuningan ke Jakarta untuk menghadiri acara GSS. Tentunya Bunda motivasinya karena ingin menambah penghasilan. Oke? Next. Nah, apakah impian Anda? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita pasti dalam hidup ini punya impian ya Bun ya. Punya motor, punya mobil, punya rumah, punya uang. Nah, seperti itu ya Bun ya. Nah, lanjut. Nah, apa impian Anda saat ini? Nah, liburan keluarga mungkin? Nah, atau jalan-jalan mungkin Bun? Nah, ya. Jadi impian kita banyak ya. Lanjut. Nah, atau Bunda impiannya mau kepingin umrah haji, sudah umrah Bun? Belum. Punya impian umrah haji nggak Bun? Punya ya, kepingin sekali ya. Berdoa ya Bun ya, mudah-mudahan melalui wasilah PT BES ini Bunda diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji dan umrah. Amin. Nah, terus punya impian nggak Bun ingin menyekolahkan anak? Iya. Kuliah. Nguliahin anak. Pengen nguliahin anak. Sekarang anaknya masih SMK. Udah mau lulus. Tapi belum punya uang untuk nguliahin anak. Iya. Jadi motivasinya Bunda bergabung di sini salah satunya juga kepingin Nguliahin anak. ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah doanya Bunda ya. Nah, yuk. Nah, pastinya setelah anak sudah besar, sudah kuliah, setelah itu pastinya kita ingin juga ya Bun punya impian menikahkan anak ya dengan pernikahan yang layak. Iya. Tentu kepingin ya Bun ya. Nah, sekarang apakah Bunda uangnya sudah punya? Enggak ada sama sekali ya Bun ya. Berdoa Bun, anak sekarang masih sekolah, nanti SMK, habis itu kuliah, dan pada waktunya nanti menikah melalui wasilah PT BES ini, insya Allah
cita-cita Bunda menikahkan anak dengan pernikahan yang layak, Allah kabulkan ya. Lanjut. Nah, apakah Bunda juga punya impian kepingin punya rumah yang seperti ini Bunda? Iya. Pasti pingin banget ya Bunda ya? Pengen banget sih. Sangat kepingin banget. Nah, selama ini sudah bekerja berapa tahun Bu, Bapak? Udah 23 tahun udah resign. Sudah resign. Sampai resign pun belum punya rumah seperti ini ya Bunda. Nah, insya Allah melalui wasilah PTBS Bunda diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya rumah yang seperti ini Bun ya, yang layak. Nah, seperti itu. Amin. Next. Nah, sekarang apakah impian-impian Anda telah terwujud saat ini? Sudah ada yang terwujud Belum. dari semuanya tadi? Belum sama sekali. Tapi Bunda ingin mewujudkan salah satu impian yang saya sebutkan tadi di depan ya. Nah, next. Next. Nah, bagaimanakah rencana Bunda untuk mewujudkan impian? Selama ini bagaimanakah Bunda ingin mewujudkan impian? Sudah berbagai macam Bunda lakukan ya. Udah dagang apa Bun? Kue. Dagang kue ya. Bapak juga sudah bekerja ya, tapi semua itu sudah dikerjakan namun belum mendapatkan uang yang cukup untuk membeli impian-impian tersebut ya. Nah, next. Nah, terus berarti apakah Bunda saat ini punya problem? Problemnya adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Iya. Betul. Iya, betul sekali ya. Pengeluarannya banyak, pemasukannya kecil. Apalagi Bapak sudah resign ya Bu ya. Tentunya ini menjadi problem, kepusingan kita sendiri ya Bunda, ini pegang kepala ya, karena pusing. Nah, itu seperti itu ya. Nah, mimpi hanya tinggal mimpi ya kan Bun. Selama ini impian banyak tapi hanya tinggal mimpi. Nah, yuk next. Ya, itu seperti itu. Nah, terus problemnya apa namanya nih? Masih nyicil? Apakah saat ini masih punya cicilan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau masih punya cicilan, tentu itu menjadi problem tersendiri ya. Next, lanjut. Nah, karena apa Bun? Kalau misalnya kita beli rumah hasil nyicil dari pokoknya cicilan lah ya, yang ada bunganya. Nah, atau beli motor, beli rumah, beli apapun yang ada bunganya, tentu itu riba. Sementara riba itu, nah di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an ayatnya adalah wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, artinya apa Bun? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau di PTBS ini jual beli dihalalkan oleh Allah, ya. Namun kalau riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus riba itu seperti apa Bun? Nah, riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung. Nah, ini adalah dosa teringan ya Bun ya. Jadi dosa riba itu ada Bun. Dosa riba itu seperti seseorang anak menzinai ibu kandung. Sedangkan menzinai bukan ibu kandung pun dosanya sudah besar, apalagi menzinai ibu kandung. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak orang yang riba ya, mendapatkan segalanya dari riba, pada akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya habis juga hangus, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Bunda ya. Lanjut. Nah, terus orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya.
terserah Allah, kepada Allah. Nah, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Nah, jadi kekal di dalamnya. Jadi kalau kita pernah riba, lalu kita berniat berhenti, nah maka dan kita bertobat kepada Allah, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ayat ini, saya ini dalam rangka siar ya Bun ya, siar memerangi riba ya, karena di PTBS ini visi misinya adalah membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan saya berdiri di sini dalam rangka siar menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah menyampaikan kepada Bunda, dan nanti Bunda bisa sampaikan lagi kepada umat-umat yang lain, pada hamba-hamba Allah yang lain. Lanjut. Nah, bagaimana cara meraih impian-impian tersebut ya, 1 atau 2 tahun saja tanpa hutang dan riba. Artinya begini, bagaimanakah kita ini meraih impian-impian kita dalam 1-2 tahun ke depan tapi tanpa hutang dan riba? Bagaimana caranya? Nah, tentu masih pusing ya Bun ya caranya ya. Nah, yuk next. Nah, mungkin ada yang berpikir begini Bun, caranya dengan cara menabung. Nah, jadi di sini ada orang berpikir bisa saya membeli motor, membeli rumah dengan cara menabung. Menabung 1 juta per bulan. Kalau 12 bulan berarti 12 juta. Nah ya, kalau ini 360 juta di 1 tahun ya. Oh, nggak kelihatan di atas. Buram betul. Oh, buram. Nah terus kalau misalnya Bunda punya penghasilan lebih ya, menabung 5 juta. Nah, 5 juta dalam 1 bulan, nah 60 juta dalam 12 bulan. Nah, itu seperti itu ya Bun ya. Nah, terus next. Ini kayaknya nggak kelihatan. Mana? Nah, tentu begini Bun. Kalau lewat cara menabung, pastinya susah ya kan Bun. Sekarang Bunda, pernah nggak Bunda nabung? Berapa juta sebulan? Nggak pernah Nggak pernah sampai tabungan sampai sekarang terkikis atau masih ada atau bertambah? Habis. Maka karena itu kalau lewat cara menabung, no, ya susah untuk tercapai. Ya. Nah sekarang Bunda mau nggak saya informasikan ya, ada cara di perusahaan PTBS ini ya, ada cara yang tanpa menabung bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash, nah bisa beli motor cash dan punya penghasilan setiap bulan ya. Bunda mau saya ceritakan? Mau ya? Next langsung. Nah, oh ya sebelum saya ceritakan begini, nah, misalnya kita ini kepengen punya problem ya, kepengen punya rumah ya, nah atau kepengen punya penghasilan. Ada juga mereka yang kepengen punya penghasilan yaitu lewat cara franchise ya, tapi perkaranya apakah kita sekarang punya uang untuk franchise? Nah tentunya kita tidak punya. Mereka di luar sana itu ada yang dengan cara franchise, ada juga dengan cara kontrakan ya atau apartemen. Nah seperti itu ya Bun ya. Nah akan tetapi ini modalnya sangat besar sekali Bun. Jadi kalau misalnya Bunda franchise itu pastinya ratusan juta. Untuk Bunda punya kontrakan atau punya apartemen atau punya villa tentu ratusan juta juga. Nah, apakah di dunia ini banyak orang yang punya uang sebanyak itu ya untuk mendapatkan solusi agar supaya bisa mendapatkan uang? Nah, tentu tidak banyak. Nah, dengan cara seperti ini bisa, akan tetapi tidak semua orang bisa. Ya, yuk lanjut. Nah sekarang apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Apakah ada Bun di dunia ini? Ya, membangun aset modal kecil tanpa risiko. Lanjut. Nah, membangun aset bersama
Best Corporation tentunya ada ya Bun ya. Yaitu di mana adanya? Adanya adalah membangun aset bersama Best Corporation. Nah, ini ya Bun ya, membangun aset, modalnya kecil dan tanpa risiko. Kok bisa? Ya kan? Tanpa risiko, modalnya kecil. Nah, lanjut. Nah, itu seperti itu ya. Nah, apa bedanya sistem bisnis konvensional dan PTBS? Nah, apa bedanya Bun? Kita bisnis konvensional, Bunda bisnis konvensional. Saya juga bisnis konvensional, yaitu bisnis saya perkebunan kelapa sawit dan klinik kecantikan. Itu bisnis konvensional. Nah, terus bedanya apa dengan bisnis di PTBS? Apa bedanya? Kan sama-sama jualan. Kok bisa bagi-bagi? Nah, seperti itu ya Bun ya. Sama-sama jualan. Yuk, lanjut. Nah, ke bawah terus lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, semuanya aja sudah. Oh ya. Nah, kalau di PTBS ini Bun, kita ini tidak melewati mengambil produk-produk dari PTBS ini, kita itu langsung ya, sehingga keuntungan kita besar. Nah, langsung seperti apa Bun? Ini kan pabrik ya, ini di PTBS ya Bun ya, ini pabrik. Terus ini distributor, kalau misalnya di PTBS ini langsung, tapi kalau misalnya bisnis konvensional itu tidak langsung Bun. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini adalah bisnis konvensional seperti Bunda beli Indomie. Nah, itu bagaimana? Kalau Bunda beli Indomie dari pabrik, distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, konsumen. Bunda ada di sini. Sudah dipotong nggak Bun? Lalu dari pabrik murah nggak? Murah. Dipotong lagi di sini, potong lagi di sini, potong lagi di sini, potong lagi di sini, potong lagi di sini. Ya, sampai di sini kita hanya sebagai konsumen. Apakah Bunda sudah pernah makan mie? Pernah ya. Apakah Bunda mendapat keuntungan yang banyak? Tentu keuntungannya sedikit. Mengapa kok Bunda keuntungannya sedikit misalnya sebagai pengecer? Karena keuntungannya sudah dibagi-bagi. Terus konsumen jadinya belinya mahal. Kenapa kok mahal? Padahal dari sini murah. Kenapa kok mahal? Karena sudah dipotong keuntungan. Nah, ini adalah bisnis konvensional. Lanjut. Nah, kalau PTBS ya. Kalau PTBS dari sini ya, kita bekerja sama, ini kita di sini ya, dengan PTBS. Ini PTBS di sini, terus PTBS ke pabrik. Jadi kita itu posisinya ya sebagai distributor iya, ya kan? Sebagai pengecer juga iya, sebagai konsumen juga iya. Tentunya kita mendapat keuntungan besar nggak Bu? Iya. Karena kita di sini langsung sebagai agen atau sebagai distributor. Nah, posisinya di sini. Pasti kita mendapat keuntungan sangat besar. Nah, inilah bisnis PTBS. Lanjut. Nah, terus tadi iklan. Udah. Balik dulu. Nah, di sini kita juga bisa sebagai bintang iklan, Bun. Ya kan? Kalau Bunda selama ini menjual berbagai macam sembako, nah, Bunda apakah bisa jadi bintang iklannya? Tentu yang jadi bintang iklannya adalah artis, ya kan? Nah, sekarang kita akan menjadi artis juga sebagai bintang iklan, ya, sebuah perusahaan besar, ya. Nah, kita di sini posisinya kita ini sebagai bintang iklan perusahaan PTBS.
Nah, tentu sebagai bintang iklan pasti kita akan digaji ya oleh perusahaan. Kalau produknya laku tentunya ya Bun ya. Nah, kita juga selain bintang iklan kita sebagai distributor. Kalau distributor pasti keuntungannya gede. Nah, kita juga sebagai konsumen. Nah, kalau kita sebagai konsumen di sini karena mengambilnya langsung harganya lebih murah. Dapat diskon loh Bun kita di sini 50% ya. Lanjut. Nah, seperti itu. Nah, sebagai bintang iklan di sini Bun, nah kita itu digaji sangat besar sekali kalau kita dan tim itu mampu menjual menjual produk PTBS, dan di sini sudah banyak yang terbukti Bun ya. Sebagai bintang iklan di PTBS ini sangat banyak. Nah, contohnya ini ya. Ada yang sudah bisa beli motor ya, yang sudah bintang iklan yang sudah sukses. Nah, di PTBS itu yang bisa beli motor itu sudah 6.000 ya. 6.000. Nah, 6.000 motor. Nah, terus habis itu 3.000 mobil. Ini motor yang 20 juta. Ini mobil yang 150 juta. Nah, terus kalau ini mobil yang 500 juta. Kalau ini rumah yang 1 miliar. Ada berapa selama ini ya? Ini menurut data real. Data di PTBS real. Mereka-mereka yang sudah sukses membangun bisnis di PTBS ini, nah sudah berhasil bisa membeli motor ada 6.000, yang mobil ada 3.000, mobil 150 juta 3.000, yang mobil 500 juta 500, dan yang rumah 1 miliarnya 200. Nah,